Hadis yang ketiga. Ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqaduru lah. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihatnya, yaitu hilal bulan, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya, yaitu hilal bulan Ramadan, maka berbukalah, maksudnya lebaranlah. Fa'in ghumma alaikum, jika mendung, artinya bulan terhalang oleh awan, faqdurulah, maka bikinlah perhitungan dengan bulan itu. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi fa'in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. Jika ditutupi dengan awan, ya, jika bulan itu tertutupi oleh awan pada diri kalian, maka hitunglah bulan itu jadi 30 hari. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan redaksi fa'akmilu al-iddata 30. Sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan fa'akmilu iddata sya'bana 30. Sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Ya, apa yang dimaksud dengan hadis ini para jamaah sekalian? Hadis ini berkaitan dengan penentuan dan penetapan awal Ramadan dan penentuan atau penetapan awal 1 Syawal. Ya, penentuan 1 Ramadan dan penentuan 1 Syawal. Nah, apa dasar dan pijakan penentuan 1 Ramadan? Dan apa pijakan dan penentuan dari 1 Syawal, yaitu Lebaran? Apa penentuannya? Nah, di dalam hadis ini sangat jelas sekali, sejelas-jelasnya bahwa penentuan 1 Ramadan dan penentuan 1 Syawal itu dengan melihat bulan. Jadi penentuan 1 Syawal dan penentuan 1 Ramadan itu dengan cara melihat bulan. Bukan dengan hisab, dengan perhitungan hisab, ilmu falak, bukan. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa dan juga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumallahu ta'ala di dalam Fathul Bari menyebutkan bahkan ini ijma'. Ini adalah ijma'. Ini kesepakatan para sahabat. Ijma'us sahabah. Ini kesepakatan para sahabat. Bahwa para sahabat semua bersepakat bahwa penentuan awal Ramadan dan penentuan awal Syawal tidak boleh digunakan, tidak boleh menggunakan hisab dan tidak boleh berpijak pada ilmu hisab. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan penentuan awal Ramadan dan awal Syawal berpijak pada ilmu hisab, tidak diperbolehkan. Ini kesepakatan para sahabat. Lalu dengan apa? Dengan melihat dengan melihat hilal. Tapi kalau hisab hanya digunakan sebagai prediksi saja jamaah. Hanya digunakan sebagai apa? Prediksi. Kemungkinan diprediksi tanggal 13, yaitu hari Selasa, 13 April hari Selasa. Diprediksi, maka ini tidak ada masalah, sah-sah saja, namanya saja prediksi. Tapi untuk penentuan dan kepastiannya,
penentuan dan kepastiannya adalah dengan melihat hilal. Tidak boleh dengan menggunakan hisab. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan, idza ra'aitumuhu fasumuh. Jika kalian melihat hilal Sya'ban, maka puasalah Ramadan besoknya. Jika kalian melihat hilal Ramadan, berarti lebaranlah besoknya. Tapi kalau terhalang oleh awan hilalnya, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan juga sempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, diprediksi bulan Ramadan, 1 Ramadan jatuh hari Selasa, tanggal 13. Diprediksi jatuh tanggal 13, hari Selasa. Maka mulai melihat bulan itu di hari Ahadnya. Mulai melihat bulan berarti hari Ahadnya. Sore hari Ahad itu sudah siap-siap. Siangnya, sorenya sudah persiapan untuk melihat hilal. Hari Ahadnya. Berarti malam 29. Malam 30. Ya. Mulai melihat hilal di hari tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban berarti malam 30. Hari Ahad mulai persiapan sore. Nah, sore sudah mulai gelap menjelang maghrib. Nah, siap-siap hilal dilihat. Jika kondisinya lagi terang, ya, jika kondisinya cuacanya lagi terang dan terlihat bulannya dengan jelas, maka hari Seninnya sudah puasa, tidak menunggu lagi hari Selasanya. Hari Seninnya sudah langsung puasa, tidak menunggu lagi tanggal 13 hari Selasa. Kenapa? Karena hilal sudah dilihat. Berarti ini yang dimaksud dengan penentuan 1 Ramadan dengan melihat. Tapi kalau bulan di hari Ahadnya nggak kelihatan, baik memang bulan belum muncul, atau karena mendung nggak kelihatan, maka hari Seninnya masih tanggal 30 Sya'ban. Berarti Ramadannya pasti jatuh tanggal Selasa. Karena bulan kalender Hijriyah itu 30 hari. Nah, begitu pula untuk menentukan 1 Syawal. Berarti tanggal 29 Ramadan sore sudah siap-siap melihat hilal. Kalau tanggal 29 hilal terlihat dengan jelas, berarti puasanya cuma 29. Esok harinya sudah langsung lebaran. Tapi kalau tanggal 29 hilal tidak terlihat, karena memang belum muncul atau karena mendung, maka Ramadannya disempurnakan 30 hari. Berarti esoknya masih puasa. Nah, setelahnya barulah lebaran 1 Syawal. Nah, inilah jamaah penentuan dengan melihat hilal. Inilah hikmah dari syariat Islam. Berarti melihat hilal ini bisa dilakukan oleh semua orang. Orang jahil juga bisa melihat, orang awam bisa melihat, para intelektual bisa melihat dengan mata kepala, bisa melihat dengan pakai peralatan yang canggih sekarang, teknologi yang canggih, boleh menggunakannya. Semua orang bisa. Adapun berpijak penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal dengan menggunakan hisab, ini tidak diketahui oleh banyak orang. Ini hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja. Nah, kalau di kalangan tertentu saja akan berakhir pada perhitungan matematis, yaitu pada perhitungan batas ufuk itu di mana. Ada yang mengatakan batas ufuk itu 2 derajat, ada yang 1,5 derajat. Tentu akan berbeda-beda rumusan dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Makanya terjadilah kekacauan. Menurut kelompok ini batasnya 2 derajat.
Menurut kelompok yang lain batasnya 1,5 derajat. Dan seterusnya, akhirnya terjadi kekacauan, masyarakat awam bingung, saya ngikut yang mana. Tapi kalau sudah dengan melihat hilal, itu jelas semua orang bisa ikut. Tentu yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Agama. Pemerintah yang menunjuk Departemen Agama sebagai penanggung jawab dalam masalah ini. Jadi kita masyarakat awam hanya menunggu pengumuman dari pemerintah saja. Kalau pemerintah mengumumkan hilal belum terlihat di hari Ahad sore karena faktor ini dan itu, umpamanya, ya berarti Senin belum puasa. Tapi kalau pemerintah mengatakan alhamdulillah di hari Ahad ini hilal terlihat di daerah ini dengan sangat jelas, berarti Seninnya puasa. Begitulah penentuan 1 Syawal. Jelas, enak, persatuan umat Islam bisa terjaga, tidak ada ego ormas, tidak ada ego organisasi, tidak ada ego ormas mengatakan kami sudah menentukan, kami lebih pinter, dan tidak ada.